Selamat malam semua teman-teman yang udah menunggu dari tadi ya. Minta maaf karena kita udah ada acara duluan tadi. Yang disampaikan Apple mungkin buat yang saya akan sedikit mundur ketika lihat ada beberapa teman yang juga udah tahu hubungan. Sebenarnya ini konsep saya bikinnya trilogi gitu ya. Hubungan dengan rindu karena memang habis pandemi kita nggak ketemu, udah lama kita nggak bikin. Di sini panggung kita kemudian bikin dan inspirasi untuk mereka rindu ketemu, dan kita juga rumah ini juga rindu bikin konser gitu. Dari situ saya dapat waktu dari Cikal, kemudian 3 kali bisanya, tadinya sempat bikin 4 konsep gitu, ternyata dapatnya sampai sekarang di tanggal 24 ini 3. Nah yang pertama itu Cinta, Ikrar, kemudian Aku Menyayangimu. Ini sih walaupun dari lagu-lagunya Mas Iwan, tapi sangat personal banget saya milihnya karena hubungan kita cinta, kemudian pasti akan ada ikrar, dan aku menyayangimu seumur hidupku danmu. Nah, jadi lagu-lagu yang dipilih juga pasti atas dasar saya banget gitu. Saya milih lagu tadi. Beberapa yang pasti ada pembahasan kebetulan dengan Raya juga, dengan Cikal, tapi yang jelas itu susunan itu udah dirasa-rasa Mas Iwan dan teman-teman band coba membawakan. Kalaupun kemarin ada geser-menggeser nggak ada ya, jadi lancar aja, tapi intinya kurang lebih cuman karena konser Bertalu Rindu itu melulu ya memang tadi rindu kita, rindu akan fans juga akan kita gitu. Walaupun Mas Iwan banyak konser di luar, tapi konsep yang dikemas sama 3 rambu biasanya memang tadi hubung sama personal ya. Saya sangat memilih lagu tuh sangat saya banget, jadi denger berkali-kali. Mungkin suka agak beda-beda lagi sama Cikal, tapi tepatnya sih saya yang memutuskan gitu. Mungkin kurang lebih itu dulu ya. Arti bahwa konsepnya memang konsep yang sangat personal banget gitu. Cinta, ketika cinta, perjalanan menuju ikrar, kemudian ya Aku Menyayangimu gitu. Baik, memang ini menjadi sebuah autobiografi dari perjalanan cinta yang sangat privasi atau individu banget antara kehidupan Bayos dan Bang Iwan. Saya geser ke Bang Iwan. Aku Menyayangimu itu lirik lagu dari Gusmus ya? Ya, kebetulan ada Gusmus kan. Nah, tolong bisa dijelaskan kenapa ada peran Gusmus, kemudian ada peran Bang Iwan di lagu itu. Ya, tadi kalau teman-teman sempat dengar, itu saya dikasih syair itu pada saat Amerika invasi Irak. Di tahun berapa itu ya? Di Jakarta Fair, di PRJ bikin acara, Gusmus bilang baca puisi, dia kasihin saya itu, dia kecewa lah dengan Amerika saat itu, karena Irak dituduh punya nuklir, punya bom kimia, itu biologi itu apa gitu. Saya kurang paham, tapi ya karena itu saya menghormati dia sebagai kiai yang sangat nampaknya sederhana, dia seniman juga, dia budayawan juga, pelukis juga, dan penyair juga luar biasa itu. Jadi saya sangat hormat sekali. Jadi begitu dapat syair itu, waduh, hirap sih senang. Saya bikin lagu itu. Dan itu. Ke teman-teman media diberi kesempatan 3 penanya untuk silakan. 1 perkenalkan diri dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Saya. Gini, Bayos ini kan trilogi dari perjalanan hidup. Kenapa cinta seharusnya Aku Menyayangimu dulu baru ikrar? Nah, kenapa ini Aku Menyayangimu di belakang? Ini susah dijawab, baik soalnya. Menurut saya ikrar itu setelah cinta gitu ya. Jadi kalau kenapa kayaknya saya minta maaf juga nggak bisa jawab, karena memang ketika saya dengar lagu ini kan dari banyak lagu tuh bukan 1-2 hari ya.
kalau konsepnya dari Cikal misalnya saya dapat waktu seminggu, saya bisa dengerin lagu yang sampai berapa kali. Jadi lebih kretek aja, lebih ke itu nggak bisa, saya mohon maaf nggak bisa dijelasin. Karena kalau dari awal cinta udah pasti sayang, udah ada kan rangkaian sayang dan sayang gitu. Nah, lebih dikentelin di akunya gitu. Mungkin Anda bisa membantu saya. Akhirnya butuh bantuan suami juga ya. Begitu. Suami yang baik. Ya menjalani ikrar dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya itu, ya kita bisa setiap saat ikrar. Tapi setelah ikrar ngapain gitu kan? Ya udah dilakuin aja, perilaku dan udah di atas sumpah itu kan ikrar. Ya udah menjalani dengan sayang, penuh rasa sayang. Ya namanya manusia kadang-kadang kan turun naik ya. Tapi itu kan bukan juga artinya mengurangi kesadaran tentang, kan nggak tiba-tiba begitu aja datang ya, karena harus diperjuangin dalam proses kita sebagai, apalagi hubungan antar manusia. Kalau tadi Iyas lebih ke spesifik gitu ya, ke hubungan apa. Jadi ya udah sampai nggak tahu sampai kapan bahwa kita berusaha untuk menghidupkan kata-kata itu, untuk komitmen dan penuh sayang. Jadi kalau di tengah perjalanan kehilangan rasa itu, gitu. Itu sekedar buat introspeksi, kayaknya gitu. Konsepnya permanen. Hah? Permanen. Maksudnya? Kayak sayangnya permanen, Pak. Ya doain dong. Ya. Yang lain? Ya, silakan sebut nama dari mana. Ya, Om Iwan, saya Raffi dari Okezone. Oh. Mau tanya Om soal tema besar hari ini, Aku Menyayangimu. Nah, secara awam mungkin kita nggak berpikir kalau artinya ternyata sedalam itu, dan inspirasi Om mengangkat tema itu dari puisi Mus tadi, bahkan sempat menyinggung isu sosial yang berat mungkin Om, soal peperangan di luar sana. Nah, saya mau tanya soal pandangan Om nih ketika membuat karya yang bersifat kritik terus dengan konsistensi kritikan Om Iwan, bagaimana Om sikap Om dengan adanya peraturan baru yang bisa dibilang mengikis ruang kritis nih Om dari sisi musisi. KUHP. Iya betul Om. Nah, adakah pertimbangan khusus Om Iwan nantinya ke depan untuk membuat karya kritik sosial tersebut? Terima kasih. Terus terang saya kurang paham gitu, tapi saya juga ngerti orang ribut soal undang-undang KPK yang baru, terus omnibus law juga rame itu, terus satu lagi sih ada KUHP ya. Terus itu. Saya bukan orang hukum jadi saya kurang paham, tapi banyak teman-teman pers gelisah itu ya, karena takut nanti ya pokoknya patokan saya selama itu saya masih enteng-enteng aja melangkah, karena saya berkeyakinan bahwa kalau gue gak ganggu orang lain, gue sayang sama alam, dan saya nggak cuek sama diri sendiri gitu. Insya Allah saya akan bukan berarti nggak peduli dengan persoalan kegelisahan tadi. Hanya memang saya bukan orang hukum, saya nggak ngerti hukum, tapi bahwa saya tahu banyak teman-teman pers atau mahasiswa juga gelisah dengan itu, buruh juga kan ya. Terus apa? Cuma saya nggak ngerti, memang nggak paham bahasa itu gitu. Bahwa ada orang protes, iya bakar ban dan segala macam kan, iya. Tapi juga banyak orang yang yang baik-baik aja gitu, yang nggak protes, yang nggak yang melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Saya juga tahu bahwa itu siapa namanya pengacara yang Sambo itu yang rame-rame itu kan bilang polisi apa ini sarang mafia apa itu ya, Komarudin Simanjuntak. itu kan kaget juga saya dengar kayak gitu. Begitu ngomong itu ada. Awas di depan ada tukang tahu. Tadi ngomongin Sambo. Jadi saya lihat itu. Terus fluktuasi harga BBM dan turun naik, kegelisahan itu. Harga beras nih terakhir kita mau ekspor segala macam. IKN juga sih ikutin. Tapi bahwa persoalan pandemi juga itu menghantui itu juga jelas juga. Kita belum keluar dari satu persoalan dihadapi dengan persoalan lain. Jadi
apa ya, ya udah kita coba lihat introspeksi ke depan. Mungkin Bismillah tadi itu, mungkin semua persoalan pasti ada, tapi kalau kita pendekatannya kasih sayang, ya sedikit meringankan kali ya. Saya nanti pelan-pelan mulai belajar tentang hukum. Kan sekarang tinggal jempol aja, tinggal lihat. Tapi juga lihat jempol, akhirnya pusing sendiri, saya bising. Nah, mana yang bener nih ya? Ulama ini begini, intelektual ini ngomongnya begini, beda-beda gitu. Akhirnya, emang di dunia punya lo aja, gue juga punya dunia sendiri dong. Gue mau denger suara gue sendiri aja lah gitu. Akhirnya lebih ke dalam. Saya ya udah bikin kreatif sendiri, bikin. Atau ada ahlinya masing-masing. Atau ada ayat kalau sesuatu yang diserahkan sama yang bukan ahlinya, katanya akan rusak. Jadi saya tahu diri, bukan saya nggak bisa komentarin tadi itu. Wah, nanti malah takut salah saya komentarin. Tapi saya support untuk semua hal-hal yang mendukung masa depan yang lebih baik. Seandainya undang-undang itu mengganggu, ya lawan aja. Toh presiden juga butuh kritik itu kan katanya. Mana yang kritik gua dong kan gitu ngomongnya gitu. Jadi ya dihantam aja, tapi lawan. Jadi saya ikutin semua persoalan-persoalan, tapi karena terlalu rame gitu, akhirnya saya belebekan sendiri mas. Bingung sendiri apa. Saya tahu KPK kok gitu. Zamannya Abraham Samad terus diganti sama Firly itu ya kan ya. Sambo itu ya kan. Polisinya polisi kan. Tapi juga belum diketok kan, masih proses terus. Omnibus Law, buru-buru mahasiswa atau takut nanti ekspresinya dibatasi. Wartawan gelisah nanti. Ya, saya berharap ya kalau memang kalian ngerti persoalannya tabrak aja, kenapa enggak gitu. Gua kalau ngerti gua tabrak. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Bahwa ada kegelisahan, ada kebisingan itu saya tahu. Saya protes terhadap kegelisahan itu, saya protes terhadap kebisingan itu. Lo ganggu gua, lo bising, ribut lo gitu. Nah, gitu paling saya ingin. Cuma kan jadinya kacau kalau begitu. Orang nggak ngerti marah-marah, saya marah sama keadaan ini, sama keadaan bising ini. Orang kena pandemi, orang kena apa, cari kerja, ini PHK mau gede-gedean lagi katanya ini. Ya kok pada ribut semua sih. Kalau diikutin kan gua cocok itu orang. Jadi akhirnya bukan. Nah saya nggak mau itu gitu. Ini orang-orang pandai kan banyak. Ada sekarang rame kan keluar. Faisal Basri, Rocky Gerung, Refli Harun, siapa lagi tuh? Yang di TV itu, televisi kan banyak di YouTube. Gitu. Belum lagi dari kelompok ini. Belum lagi soal kadrun, cebong apa gitu-gitu kan masih. Belum lagi sekarang masuk capres ini gitu. Sementara pandemi, mudah-mudahan PPKM yang presiden ngomong gitu ya. Saya ya silakan aja gitu, silakan. Cuman kayaknya ini saya kepanjangan ya ngomongnya, enggak kelebaran dari KUHP. Nggak ngerti. Yang saya tahu bikin pertunjukan, siapa tahu dari pertunjukan ini bisa menjawab persoalanmu tadi, teman-teman pers. Saya merasa nggak dibatasi gitu, saya bebas-bebas aja. Tapi saya jangan harap saya ngomong kayak siapa, lo keras-keras itu. Saya bukan tipe-tipe begitu. Saya nggak tega gitu. Bukan sok-sok, bener enggak sih, masih proses terus. Tapi kita tahu batasnya yang kasar apa yang enggak. Kalau soal berkelahi, sih tiap hari gue berkelahi di sini ya. Tapi kan nggak bisa diselesaikan dengan cara itu. Harus orang pandai sama orang pandai. Ya terima kasih pertanyaannya. Tapi terima kasih pertanyaannya. Tapi itu jawaban saya. Saya nggak paham. Tapi saya melihat kegelisahan itu. Oke. Lanjut tadi. Di belakang Mas Bim. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam Adit. Saya Adit dari diem.com. Mau nanya ke Raya, boleh nggak sih? Raya, ini sekarang sudah jadi bagian bandnya Iwan Fals ya. Dalam konser ini saya lihat kan Raya itu terinfluence dengan lagu-lagu metal. Dalam list lagu ini adakah keterlibatan aransemen Raya di beberapa lagu atau mungkin Raya mengusulkan seperti apa gitu untuk lagu yang mana gitu?
atau gimana? Nggak ada sih, cuman mungkin kayak nggak sadar gitu, mungkin tiba-tiba nambah aja sendiri. Dan bapak kan bebas-bebas aja gitu, nggak ada. Mungkin paling kalau ada yang kenapa-napa baru ngomong ke aku gitu. Tapi mungkin ada, tapi aku nggak sadar gitu. Tapi ya. Nggak terlibat dalam asesmen ya? Atau punya ide atau gitu? Nggak? Untuk yang ini lagi nggak ada. Tadi nggak ada. Terima kasih. Wah, tapi dia ini apa? Sebenarnya wasitnya dia tuh. Dia yang menentukan ini. Tentukan ya? Justru jadi jangkar. Biar nggak lupa papa, biar kita nggak semua nggak lupa. Kalau nggak saya lupa gitu kan kemana-mana gitu. Jadi ngingetin justru kembali ke hitoh gitu. Dan mewarnai itu. Saya baru kali ini dapat pemain drum yang double. Ada lagu-lagu saya kan folk ya. Saya kadang juga Hah? pakai. Saya kadang juga pakai. Nggak pakai. Pakai. Aku kan merhatiin. Aku merhatiin. Yose itu apa pemain drum saya dulu yang dia belajar sama dia sama apa gurunya sempat ngajarin drum. Jadi belajar sama Yose. Drummer Bang Iwan itu dulu ada Yose, ada Raden, itu pakai double pedal. Bang. Tapi Bang Iwan baru sadar yang pakai double pedal Oh cuma ya, ya kenapa? Karena saya kurang ngerasain tuh double drum mereka. Mungkin karena takut kali dia kan orangnya dugu dia lebih berani, jadi lebih kerasa. Barangkali. Tapi menentukan soal aransemen kan, menentukan dia kapan masuk, kapan apa gitu, sangat menentukan. Karena drum itu kan fill in, dan setiap orang pasti beda pemain drum. Hanya mungkin dia nggak sadar kalau dia menentukan. Itu kayak. Iya, seperti itu. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Ya Om, selamat malam. Saya Fikri dari kapanlagi.com. Kapan? Nah, mungkin mau melanjutkan pertanyaan tadi. Apa sih alasan Om Iwan buat Ajak Raya untuk menjadi drummer dari band sini sendiri? Kemudian untuk Raya sendiri, ada berapa lagu yang Raya tahu lagu-lagu Ayah sendiri? Terima kasih. Ya. Kalau aku banyak, soalnya kan udah latihan banyak juga. Kira-kira tuh 4. Ya kira-kira 100-an gitu. Tapi nggak sadar gitu. Soalnya kan latihan terus gitu. Iya, kira-kira segitu. Kemudian gimana ketika Papa ajakin Raya buat jadi drummernya di band? Gimana rasanya dijajaki? Rasanya ya happy, seneng, cuman ya maksudnya nggak kaget gitu. Ya maksudnya kaget dalam arti bakal jadi drummer papa gitu. Cuman kan udah setiap hari ngeliat papa, ketemu papa gitu, jadinya ya bisa makin sering lagi ketemu papa. Jadi ini sebenarnya ini pemain pemusik saya yang paling lama loh dibandingin Arti. Dia udah hampir 20 tahun kan buat saya. Ya kan? Dari bayi jadi ikut sampai. Hanya memang karena deket jadi nggak terlalu biasa kan gitu ya, orang yang terlalu deket malah jadi nggak kelihatan. Bayi peribahasa, gajah di depan mata, semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Jadi kalau jadi tanya tadi berapa lagu, banyak sebenarnya lagu. Cuman kadang-kadang kalau saya ajak latihan, ya latihan, nggak mau. Ya namanya itu ya. Jadi di bawah sadar itu. Tapi begitu dia sekolah, mulai kan belajar tugas-tugas sekolah dan segala macam, itu kadang-kadang tertutup gitunya. Nah begitu dia memutuskan sebagai pemusik dan memutuskan dia milih sendiri sebagai jalan hidup sebagai pemusik. Tapi saya terserah lah, kamu mau main musik oke, tapi kalau mau nerusin lagi sekolah nanti kalau ingat kangen sama teman-teman lagi ya silakan aja. Jadi jangan kaku gitu. Tapi hari ini dia masih memutuskan sebagai pemusik. Jadi ya udah, saya dengan enteng juga ngajakin. Dan kebetulan pandemi kan, semua jadi ya, termasuk Ios juga main di kalau kalian ikutin YouTube apa itu ya, streaming gitu kan. Saya sempat main, dia main perkusi, saya main bass, jadi memang udah jadi nggak
Pertanyaannya apa tuh? Lupa. Kenapa Raya diajak? Ya karena paling mampu, paling tahu, dan paling masuk akal karena pandemi itu. Nanti mamanya mungkin tambahin, tapi itu saya merasa dia paling ngerti saya. Zaman-zaman kecil itu kalau ini masih dikit ya. Kalau main musik itu nggak bisa berhenti, itu berdua saya marah ya tuh. Cuman yang main musik kayak gaya kita, dipakai rekam, kita rekam, itu nggak bisa berhenti, seneng-seneng aja gitu, biasa orang tua kan sama anak. Tapi begitu udah mulai sekolah, ada musik tuh begini, do, re, mi, fa, sol, ini mainnya gini ya, dia mulai tahu apa aturan-aturan, makin jauh itu apa rasa itu. Tapi begitu dia milih sebagai pemusik, nah sekarang pelan-pelan kita bangkitin lagi tuh apa sih namanya? Kamu kan sekolah musik tuh apa itu? Chemistry itu kan penting itu kalau musik itu saling apa? Bukan soal jago nggak jago, tapi soal rasa itu. Dia punya soul itu. Saya tinggal latihan untuk membangkitkan itu. Karena dia dari bayi kan. Beda mulai saya ada atau Ardi atau Juki mungkin perlu lebih secara teknis mungkin lebih bisa apa gitu. Tapi kalau soul susah ya, itu gimana ya anak bapak itu. Kita latihan untuk bangkitin itu pelan-pelan, masih proses, masih panjang. Dan ya insya Allah ini drummer terbaik saya. Itu alasan saya kenapa berani untuk memilih dia. Pemain jago banyak mas. Saya 40 tahun main musik lebih. Pemain jago banyak banget. Tapi ngomong soal solo keberat. Ini saya kemarin sama dia, saya dimarahin terus sama dia. Salah, tempo salah, masuk salah. Gimana sih main yang bener dong? Banyak drummer yang nggak berani. Almarhum si Sri berani dulu. Saya sampai ditipu stick dulu sama dia. Zaman suami itu karena saya main terlalu liar, jadi diingetin sama dia sama stick. Itu penting buat saya juga yang berani mengingatkan itu supaya saya enggak. Apalagi sekarang tadi kita main dari asar sampai maghrib kan ada durasi ya, harus ketat, ada lagu yang harus dilatih. Kalau enggak kan nanti bisa main sampai pagi kita repot. Dengan ada kepastian itu lebih. Tapi apakah sudah indah ya, ini proses kami. Yang tahu kan kalian yang lihat. Apa lagi? Kira-kira gitu. Dilengkapi mungkin dari. Ayo mau nambahin tambahin. Kalau saya mau nambahin tentang Raya, tadi kan pertanyaan kenapa memilih Raya ya. Sebenarnya seperti tadi konsep lagu atau konsep konser di panggung kita selama ini, bahwa kenapa saya mengusulkan Raya, karena memang Raya dari awal sekolah SD, SMP, sampai SMA itu di sebuah sekolah yang memang mengutamakan untuk anaknya bebas berkreasi. Dan di situ dari pre-K, TK itu ya, Raya udah sering memainkan alat musik, bahkan nyanyi dia berani. Artinya untuk explore dia nggak malu gitu. Cuman mungkin kalau itu waktu itu direkamnya di handphone, saya nggak punya nggak inget di handphone, tapi saya bilang sama Iwan untuk kayaknya di mana, karena dia nyanyi dan ada diiringin sama, terus kata guru-gurunya Raya juga sempat ikutan bikin lagu. Jadi dari kecil saya melihat Raya ada kelebihan di situ, dan ketika di sekolahnya selalu ada performance di dalam 1 minggu atau 1 bulan tuh selalu ada, nanti dia nemenin adiknya atau kakak kelasnya. Jadi memang dibikin seperti itu, akhirnya dia terbiasa sampai dia juga pernah ikut ke Solo untuk main keroncong, main pegang bass. Jadi beberapa alat musik sudah dicoba sama Raya, dan memang kalau dibilang ini Iwan sekali-kali aja ikut, cuman cerita dari saya. Jadi saya lebih mengikuti Raya, dan saya berani mengusulkan Raya. Bukan sekedar nepotisme, tapi Raya punya tanggung jawab yang luar biasa. Ketika kita pandemi kemarin di rumah tuh kan kita harus jaga. Jadi saya, Raya, Cika, dan Iwan itu punya kesibukan sendiri, dan saya lihat Raya, saya betul nyapu, nyetrika segala macam. Dia punya disiplin yang luar biasa dengan main drum lagu apa saja. Masih belum dengerin lagu Iwan. Jadi ketika saya tanya, kalau satu waktu kamu bawain lagu ini,
dia hanya cuma dengar dan dia nggak mau. Saya nggak pernah lihat dia latihan lagu Iwan, tapi justru ketika digabungin dengan anak band yang lain, dia langsung menguasai. Berarti dia sering dengar tanpa sepengetahuan saya dan dia latih. Artinya latihan pribadinya tuh kuat banget sampai jam 3 pagi sendiri ya. Di masa pandemi belum ada band. Nah kemudian kita punya latihan, disiplin latihan 3, saya, Raya dan Iwan. Nah itu ada beberapa kali memang saya ingin lebih kenal Raya. Saya bilangnya sekarang Raya ini sedang sekolah bersama ini, tapi secara tanggung jawab profesionalisme saya udah kenalin Raya. Jadi ketika kita ngobrol berdua, saya ngajaknya seperti saya ngajak ngobrol sama Ardi, sama Arda, bahwa saya ngajak ngobrol Raya tuh bener-bener profesional yang asli. Jadi saya nggak menempatkan dia sebagai anak bahwa gue harus lebih. Kalau di perjalanan saya jadi lebih ini ya itu normal, tapi saya nggak mau terlihat Iwan Fals main dengan anaknya main drum terus sebenarnya bunyinya jelek atau apa gitu. Enggak, saya paling orang nomor 1 yang akan koreksi Raya. Jadi saya janji di pertunjukan ini bahwa udah pantas belum gitu. Saya mungkin saya punya banyak kekurangan dalam menilai karena ini anak, tapi saya berusaha untuk masuk Raya latihannya disiplin ini segala macem. Nah ternyata di perjalanan waktu saya ada yang nggak ikut. Jadi saya lihat Raya bener-bener jadi, saya bilang Raya jangan kegalakan ya gitu. Artinya disiplin itu saya lihat Raya dapat dari sekolahan dan dia terapin dalam hidupnya. Dan dia bilang dia mau jadi musisi. Saya support, saya tetap mendorong Raya untuk setidaknya ngambil yang benar-benar musik. Entah sekarang kan online banyak waktu itu, jadi bisa kita ambil yang di Australia, di London, di Amerika. Saya menawarkan Raya tapi masih belum. Jadi akhirnya sekolahnya Raya sekarang ini. Jadi nggak ada alasan untuk Raya juga main-main karena memang harus tanggung jawab minimal buat dirinya gitu. Ketika bersanding nanti berdua sama Julki aja atau sama Ardi sama kakak-kakaknya, ini kan berarti kan harus dia yang ngejar. Alhamdulillah dengan kita tinggal di rumah besar ini, bentuk sekolah itu, dan Iwan juga mungkin tadi udah cerita bahwa dia bisa menangkap apa yang Raya berikan itu sungguh-sungguh. Yang terpenting itu tanggung jawab, buat saya tanggung jawab gitu. Mungkin itu ya, jadi memang saya yang mengajak Raya untuk bermain gitu. Pertanyaannya kali ini, udah pantas belum dia nanti? Ya, sekali saya balik nanya, sudah pantas kah Raya main drum dengan tadi itu loh. Yang nonton semua siapa? Ada yang ketinggalan? Gimana tuh? Nonton semua atau enggak semua? Ditanya tuh gimana pantas belum? Pantas. Yang benar. Lagu apa yang kita dipalingkan? Lagu yang belakang-belakang itu kan lagu yang oh iya. Maksud lo kan itu kan pertanyaannya kan lo pengen tahu udah pantas belum gitu loh ya kan? Iya, lo nanya gue dengerin aja. Pantas nggak mas bang? Enggak. Tuh. Ya udah betul, alhamdulillah. Tapi artinya masih Raya harus belajar tetap bersama kakak-kakaknya, Mas Julki, Mas Ardi, Mas Arda, dan Pak Iwan. Itu ya. Iya, dasarnya itu bahwa disiplin dia waktu itu juga kan tuntutan profesionalisme ya. Dalam musik itu kan apa? Waduh, apalagi kalau nanti udah bebas pandemi, udah main itu kan nggak bisa sembarangan, kita harus jaga fisik karena harus orang udah beli tiket segala macam serius, dapat laporan dari pers, dapat apa itu juga kalau kitanya setengah hati juga nggak bisa, kan orang nggak mau pilih tuh anak siapa atau siapa, orang mau lihat aku mau datang ke konser mau nyuarain suara hatiku gitu. Jadi bukan soal apa. Tapi tadi saya latar belakang saya ceritain bahwa soal chemistry tadi itu saya nggak khawatir karena masa ayam Bangkok anaknya ayam sayur gitu. KFC. Ya gitu kira-kira Mas. Tapi saya bebasin dia. Artinya kalau dia memang harus kan ini loh. Yang paling berat dia mungkin belum rasa bosen itu. Mungkin semua profesi kali. Bosen itu. Ya suatu saat kalau dia bosen atau gimana, ya saya masih buka hati saya untuk ya silakan apa cari kegiatan lain supaya nggak bosen. Nah, bagaimanapun kan ngapain sih hidup kaku-kaku amat gitu. Jadi yang penting kamu bahagia menjalani pilihan hidup. Tapi dia tetap pilih sebagai pemusik ya. Oke, kalau memang begitu, perjuangin tuh rasa bosan itu harus ditembus, harus tembus.
Kalau enggak ya enggak ada skill, enggak ahli gitu. Kita harus lewat rasa bosan itu. Itu aja sebenarnya. Tapi sebagai bapak, saya buka, kalau apa bosan, ya pilih profesi lain kan nggak harus musik, nggak harus banyak kalau banyak musik. Dunia ini luas kan. Oh ini perlu, Ustaz gimana sih? Ayo jangan sehat, siapa yang menanya berikutnya? Oh, Ya. Masih ada yang bertanya? Ya ini mic. Tolong diperingkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Oji dari tribunnews.com. Mau menanya untuk Om Iwan. Mungkin tadi kalau nggak salah dengar saya Om Iwan sempat menyinggung terkait pensiun. Mau klarifikasi aja Om Iwan, apa benar ada rencana itu dalam waktu dekat atau seperti apa? Terima kasih. Iya, saya lihat penonton tadi suaranya bagus-bagus, kompak itu nggak berhenti dan saya kan konser banyak ya. Itu setiap hari ketemu itu kualitas skornya itu makin bagus ya, karena ini makin tahu kapan harus masuk, kapan makin ini makin. Kalau dulu masih berantakan, ada duluin kadang-kadang saya suka kesel tuh. Gua udah latihan capek-capek, nyelonong gitu aja. Tapi ini perkembangan terakhir, loh makin bener. Saya jadi ikut senang karena saya kadang-kadang suara saya meleot-meleot tapi nonton lebih benar soalnya jadi wah kayaknya gue mesti pensiun nih gak bisa. Tapi ya kan nggak ada musik pensiun, sampai umur 90 tahun masih naik sepeda, Mick Jagger masih lari-larian gitu ya. Tapi saya lihat penonton tadi itu ya berarti banyak penyanyi bagus nanti ke depan, insya Allah itu ya. Banyak penyanyi bagus, apalagi kalau mereka berkarya sendiri, lagu-lagu dia sendiri, dia mungkin terinspirasi dari saya. Tapi saya nggak minder gitu. Jadi bangga saya lihat penonton yang oke. Tinggal bagaimana kita kasih ruang yang besar untuk itu. Kalau soal pensiun itu, enggak lah mudah-mudahan bisa kayaknya enggak ya, enggak. Gimana ada rumusannya musik pensiun ya? Yang ada PNS yang pensiun. Tapi kalau rekaman, mungkin pameran gitu, mungkin bisa jadi itu. Saya tampil di publik gitu ya, dengan nyanyi apa kayak gini bisa aja tuh, damusen atau gimana atau dengan gurus, nanam cabai, nanam apa, atau pelihara ikan atau apa gitu, atau melukis, atau baca buku, atau melatih karate atau apa. Tapi kalau nyanyi kan nggak mungkin bisa berhenti. Di kamar mandi kita kadang-kadang kita nyanyi gitu ya. Nggak, maksudnya kalau tadi bercanda, tapi ternyata di pameran mungkin kalau tampil gitu, perkembangan tampil apa, kan juga itu fisik ya. Terus kadang-kadang kita janji tanggal segini harus main di sini. Nah kalau fisiknya makin lemah, nah, tiba-tiba sakit atau gimana kan ngecewain orang nanti kalau kita fisik kita nggak benar. Jadi vertigo gitu, masa dipaksain juga untuk tour gitu. Tapi kalau konteksnya tadi pensiun tadi, enggak ya, saya bercanda. Saya bukan Andika Prakasa lah. Ya lanjut siapa yang Terjawab ya klarifikasi pensiun. Bang Iwan terlalu kemarin masuk persoalan Messi, Cristiano Ronaldo. Iya, itu Modric aja itu kan saya pikir mau terakhir itu Modric. Bener kan? Ternyata kemarin ngomong di itu. Gimana Pak? Enggak, saya nggak pikir Messi itu main bola itu. Messi Ronaldo nggak tahu ya. Nah itu kan masih bagus. Silakan pertanyaan selanjutnya. Walaupun Mbappe ada. Bang, durasi Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosis Aditya dari Aktual News. Tadi setelah konser Mbak Yos bilang nanti next selanjutnya nanti akan ada konser selanjutnya ya. Kalau boleh tahu ada bocoran, adakah tema dan waktunya untuk bocorannya Pak? Cukup sekian. Hari ini saya belum bisa kasih karena memang secara konsep saya udah punya, tapi waktu dan lain-lainnya saya harus izin sama Cika dulu, dia yang mengatur jadwal hubungan apa-apa. Jadi Cika nih kemana tuh? Ya intinya belum bisa dijawab sekarang. Dia udah bilang aku belum bisa. Berapa hari yang lalu sebelum ini kita memang saya membahas hubungan dengan membuat konsep, karena memang kan ini kita bikin itu karena saya dapat jadwal juga sih.
Nah, kalau dari saya pengennya dari awal tahun tuh udah punya beberapa rencana, berapa titik gitu ya di panggung ini, dengan saya juga nyiapin kesibukan saya yang lain. Tapi kata Cikal, Mama belum, karena aku udah punya jadwal buat Papa. Nah, cuman itu aja, saya dapat jadwal dari Cikal, waktunya pengennya setahun. Jadi belum bisa kasih bocoran, intinya lah pokoknya gitu ya. Maaf. Cikal itu karena itu yang satu, kalau belum pasti dia belum ngomong. Iya. Malah ngecewain. Dia banyak rencana tapi belum kasih tahu. Yang pasti 2023 dalam rencana ada ya Bu. Tinggal pensiun menunggu jadwal. Ya pensiun itu tadi. Kita soalnya Pensiun preman pensiun. rumah kita kan emang rumah kita dibangun untuk rumah kerja dan udah punya panggung, semuanya udah artinya saya harus berterima kasih sama Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jadwal itu. Banyak kalau bukan jadwal, tapi maksudnya kenapa harus bikin di rumah, karena kita udah punya segala macam ini harus. Yang ditanyain jadwal sama rencananya. Oh, enggak. Yang jadwal udah tadi. Udah dijawab. Saya ingin menambahkan yang lain. Juga aja. Saya cuma ingin menambahkan bahwa rumah ini pasti memberikan sehubungan dengan pertunjukan, tapi bukan berarti kita terus jadi abai sama banyak hal kegiatan di luar gitu. Artinya secara konsep rumah ini udah rumah kerja, insya Allah akan selalu ada pekerjaan di panggung kita. Kalau kita nggak bikin, sayang gitu, mubazir. Pastinya ada. Kita tunggu kabar selanjutnya di info resmi Instagram Iwan Fals. Oh iya, kan ada sekarang di. Ya. Ya, ini sambil proses berlanjut, dinamika di internal, mudah-mudahan nanti ada hasil yang positif. Karena waktu, kan udah, kan udah, boleh deh, boleh. Oke, terakhir rasanya buat band nih, rasanya main sama Living Legend, terutama khususnya buat Raya. Dari Andi dulu ya. Ardi, Anda. Nah, ini semua sekaligus pertanyaan untuk semua ya Mas? Ya. Rasanya apa ya? Agak kecut-kecut gimana gitu. Ibarat makanan tuh gurih banget. Iya. Jadi udah Garing lu. gurih banget dimakan tuh udah mantep lah pokoknya udah. Ibaratnya mungkin yang tadi Om bilang pemain bass tuh banyak. Mungkin di luar sana yang pengen main bareng sama Om Iwan kan banyak. Ya, mungkin nanti termasuk rezekinya bisa main bareng sama Om Iwan. Ya, rasanya udah nggak ada kata-kata yang ya mantep lah pokoknya main sama beliau. Ya saya Arda. Kalau tanya main sama Living Legend, kalau buat saya itu satu, ada rasa yang susah diungkapkan. Jadi di saat main itu bukan masalah chord, fals, teknik atau itu benar. Jadi ada rasa yang padahal mungkin chordnya hanya satu, tapi main sama Om bisa kayak chord itu jadi bernada banyak seperti luas padahal chord hanya satu. Di situ ada rasa. Om pernah bilang gitu, oke, fals, teknik semuanya iya, tapi kalau nggak ada jiwa atau ada rasa di saat kita memainkan, jujur, itu benar gitu. Melihat sendiri, ngerasain sendiri sama Om Iwan bahwa di saat jujur, itu insya Allah sampai ke penonton. Bukan masalah chord, iya penting teknik, tapi rasa dan kejujuran yang ditampilkan di saat bermusik. Itu yang saya rasain. Terima kasih. Selamat malam, saya Zulki. Sebenarnya sama ya jawabannya, jadi kurang lebih. Tapi kamu kan sekolah, bisa lebih tenis. Sempat. Sebutin dong, Zulki sekolah di mana dan anak siapa? Jadi Prominens apa? karena dari sebelumnya saya berasal dari band-band anak-anak comberan, ya, biasanya cuma tongkrongan gitu ya, dan kebetulan bawain lagu-lagunya Om Iwan, masih ngerasa sampai sekarang juga saya masih ngerasa kayak mimpi gitu, bisa main sama seorang Iwan Fals. Dan yang lagu-lagunya dari zaman saya kecil aja kadang suka disetel, terus saya nggak tahu lagu apa, tapi lama-lama nempel dan ternyata lama-lama sampai sekarang udah bisa sepanggung bareng gitu. Tapi bagaimanapun ada rasa di mana kita harus menjadi ketika di atas panggung itu kita harus sama gitu ya Om ya. Karena seperti yang Om Iwan pernah bilang, di panggung itu nggak ada senior junior, yang ada seminor dan A minor. Jadi kalau udah di atas panggung gimana pun caranya, walaupun Om Iwan seorang legend, kita semua harus jadi seorang yang sama gitu. Karena
tujuan kita sama, main musik secara jujur untuk menghibur semuanya, dan kalau pesannya tersampaikan alhamdulillah dengan baik. Cuma untuk menjawab pertanyaan tadi, alhamdulillah saya sangat senang, bangga. Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya merasakan capek, enggak sih? Gimana ya? Campur aduk, senang. Tapi lebih banyak kesenangnya sih. Cuman soalnya kan aku, walaupun orang banyak bilang papa living legend, tapi kan aku melihat papa setiap hari sebagai ayah gitu, father, dad gitu. Jadinya kayak bukan perasaan yang aneh, asing gitu. Jadi feels right gitu, pas gitu. Apa sih, cocok gitu. Bukan perasaan yang aneh gitu. Iya, kimis gitu. Ya itu yang saya rasakan. Terima kasih. Iya, saya juga senang karena Ardi, Arda, Raya, Juki, semua yang terlibat, Yos juga termasuk Cikal, produksi. Kita nih berproses terus untuk menjadi diri sendiri gitu. Itu yang penting. Jadi ya alhamdulillah gitu, dengan segala macam dinamika itu. Sejauh ini Ardi oke. Energi Ardi, Arda, Juki itu, Raya juga, karena sadar itu membuat saya menjadi tenang juga gitu. Nyaman, walaupun memang kadang-kadang penaktiknya Raya atau bassnya Ardi gitu kan, waduh, tenaga itu ya. Tapi untung ada penonton juga yang bisa sama-sama ini, jadi itu semua udah. Penonton juga mau jadi dirinya sendiri, saya juga mau jadi diri sendiri. Nah, latihan itu untuk dapetin harmoni itu. Dan alhamdulillah ya, tadi nggak tahu tadi kalau dinilai dari 0 sampai 10 berapa tuh nilainya tadi kita? 90. Berarti harus udah 10 latihan lagi. Iya, makanya betul. Nah itu kan kita masih proses gitu. Belum lagi itu dari kami, belum lagi dari produksi soal speaker, sound dan segala macam. Juga ada beberapa evaluasi. Semua saling berkait. Setelah itu belum lagi dari di diam dapur soal makanan. Nah kalau makan masaknya nggak bener, kita gimana? Mules bener, gimana mau main gimana nggak aja gitu. Jadi semua saling berkaitan. Tiketing juga teman-teman kampung sini itu semua satu kesatuan itu. Kita nggak bisa cuma dilihat ya panggung begitu, tetapi kedalaman itu ya. Dan ini juga apa ya? Saya juga surprise juga ini. Band ini juga merangkap diri pelukis juga. Itu. Backdrop itu. Ini semua teman-teman semua ada yang ngerjain itu, Pak. Raya, Yos, apa Juki. Yang di tengah itu dia itu Juki. Ya semuanya lah. Pokoknya itu respon jadi bukan cuma sekedar bunyi, tapi ada rupa juga yang harus diolah. Dan itu komunikasi itu sangat penting buat saya karena nggak semua bisa diomongin. Saya kalau ngomong terus sama Raya, gaplok saya terus. Wah cerewet, nah itu kan ya. Tapi akhirnya ya udah diem aja. Cutau gitu. Akhirnya malah ya begitu. Jadi ada bahasa yang nah, rupanya seni rupa juga nolong juga itu. Ya mungkin sekarang masih apa sih ini, tapi warna itu punya cerita, nada juga punya cerita. Dan pergaulan kita tadi. Dan kebetulan Ardi, Arda, Juki di rumah semuanya kan. Keseharian kita juga punya cerita gitu masing-masing. Jadi bukan sekedar cereng. Apa di balik itu? Itu kalian yang lebih tahu sebagai pengamat ya. Saya nggak bisa ngomong. Tapi kami di situ. Wah, ini lahir dari ya udah totalitas musik hidup kita hari-hari kita. Makan, latihan, susah senang, ya, itu mewarnai musik itu. Begitu keluar di panggung ya nggak aneh kalau karena emang ini hidup, kita ngomong hidup. Gitu kira-kira ya. Yang baru pertama kali keliling album ada nggak?
Ada Yang mana? tadi Belum. yang Udah pernah kesini, udah semua. Rata-rata udah pernah kesini atau baru kali? Ada yang baru kali? yang baru pertama kesini. Yang baru Temennya pertama dia kali ada kan? Oh, Gimana pertama kali? dari Rasanya gimana? kita yang wawancara gimana? Oh iya. Gimana? Boleh diceritain dikit? Gimana rasanya Dari kesini? media. Oh, suara. Oh iya suara. Apa lumayan jauh kan pas nyampe sini, tapi tempatnya keren banget, kayak ini punya Om Iwan semuanya gitu, luas dan kayak bagus aja buat apa namanya musisi bukan salah penggemar yang datang ke sini untuk nonton konser Om Iwan. Iya, suara dan topik. Terima kasih. Besok datang lagi. Waktu ada banyak. Masuk tadi band radio ya? Ada yang baru. Band radio. Iya, baru. Gimana ceritanya? Oh, soalnya yang waktu itu malah. Saya dari Band Radio, baru pertama kali ke sini. Kebetulan tadi sih deket ya dari Cibubur, saya dari rumah ke sini. Perasaannya sih senang, seru. Terus kayak oh ternyata deket rumah di sini. Terus ternyata bisa ngadain acara juga di sini, bisa nonton acara di sini. Seru sih, senang. Baik teman-teman semuanya, tadi yang terakhir itu ada bagian dari closing statement. Kita cukupkan karena semuanya juga tadi dibatasi oleh rambu-rambu, dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kerinduan kita akan pasti selalu tidak terbatas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di 2023 di panggung kita. Waktu dan tempat masih ditentukan kemudian. Ada? Boleh? Ya, saya Mohon maaf. Saya terima kasih nih apresiasinya. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita menjadi puas, ya. Nggak gampang puas. Kita tetap latihan yang rajin. Ini terus support ini penting karena pada saat apa ya ada yang ngomong nggak tahu siapa lupa lagi. Pada saat hidup kacau, kesenianlah yang membereskan katanya gitu. Mudah-mudahan keberadaan kami memberikan nilai tambah buat hidup bareng-bareng ini. Karena juga kita kan besok harus milih gitu ya, milih pemimpin lah walaupun masih lama tapi udah rame gitu. Karena itu kan butuh puasa, butuh tempat yang memang netral, yang ini untuk itu kan biasanya di kesenian ya, di lukis, tarian, puisi atau musik. Nah kami kebetulan pemusik, ya itu mudah-mudahan itu tadi sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang lebih layak. Kenapa hidup layak penting? Karena kalau hidupnya layak, kita kan job banyak juga ya. Amin. Nah, kalau hidupnya nggak aman, nggak layak kayak ini, mau makan batu, makan peluru. Ya gitu kira-kira. Terima kasih supportnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, tangan untuk semua. Dan malam ini kita akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.